Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya Abang Aman Official, channel membahas tentang rutinitas harian di toko sembako ya teman-teman. Untuk video kita kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memulai bisnis di toko warung sembako ya teman-teman. Sekiranya teman-teman suka dengan video saya ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi membuat video-video selanjutnya teman-teman. Sebelum memulai bisnis warung sembako, tak ada salahnya teman-teman semua menyimak beberapa tips berikut ini sehingga dapat memiliki persiapan yang lebih matang teman-teman. Di samping menambah wawasan, berikut ini beberapa tips cara memulai bisnis warung sembako ya teman-teman, yang akan saya rangkaikan dalam video ini. Cara yang pertama, kelolalah budget untuk mengisi warung sembako Anda teman-teman. Budget atau finansial menjadi masalah yang cukup krusial dalam memulai sebuah bisnis ya teman-teman. Pertama-tama teman-teman perlu menentukan budget untuk modal sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan untuk membangun bisnis warung sembako teman-teman. Budget untuk modal ini biasanya ditentukan seiring dengan melakukan observasi terkait kebutuhan yang diperlukan untuk memulai bisnis warung sembako ya teman-teman. Hal berikutnya yang juga perlu teman-teman perhatikan ialah asal modal yang digunakan. Apakah modal tersebut berasal dari tabungan pribadi, hasil kerjasama dengan anggota keluarga lainnya, ataupun dari pinjaman, sebab asal modal ini akan mempengaruhi pada pengelolaan keuangan warung sembako di kemudian hari ya teman-teman. Cara yang kedua, bagaimana cara memulai untuk membuka warung toko sembako, yaitu perhatikan di mana lokasi Anda akan membuka warung sembako ya teman-teman. Lokasi warung sembako juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan ya teman-teman. Sebab di mana warung sembako teman-teman dibuka akan mempengaruhi pada keberhasilan warung tersebut ya teman-teman. Bukan sekadar masalah rezeki. Pemilihan lokasi bisnis warung sembako teman-teman juga harus mempertimbangkan berdasarkan target pasar yang ingin dituju teman-teman. Misalnya warung sembako yang diidentik dengan barang-barang keperluan sehari-hari mungkin akan memiliki peluang lebih apabila berlokasi di dekat pemukiman masyarakat, begitulah misalnya teman-teman. Selain berkaitan dengan target pasar, pemilihan lokasi ini juga berhubungan dengan potensi persaingan dari bisnis serupa ya teman-teman. Risiko tersebut tentu dapat terjadi apabila di lokasi di mana teman-teman akan membuka bisnis warung sembako sudah ada bisnis serupa yang cukup dikenal masyarakat ya teman-teman. Cara yang ketiga atau tips yang ketiga yaitu carilah keunikan atau tambahan nilai untuk warung sembako Anda ya teman-teman. Masalah atau risiko seperti persaingan dengan serupa sebenarnya bisa diatasi apabila warung sembako milik teman-teman memiliki keunikan sekaligus nilai tambah teman-teman yang tidak dimiliki bisnis lainnya. Misalnya teman-teman membuka warung sembako dengan jam operasional yang lebih panjang, baik itu buka di awal dan tutup di akhir teman-teman, daripada toko atau kompetitor lainnya. Selain itu, teman-teman juga bisa memiliki nilai tambah dengan menyediakan barang yang lengkap ataupun layanan yang tidak dimiliki toko lainnya. Contohnya itu, toko atau warung sembako teman-teman menyediakan layanan pesan antar barang sehingga pembeli bisa memesan barang kepada Anda dan kemudian barang tersebut bisa dikirim langsung ke rumah pelanggan ya teman-teman. Cara yang keempat adalah tentukan harga jual barangan dengan cermat ya teman-teman. Harga barang dagangan juga bisa menjadi faktor laris tidaknya sebuah toko ya teman-teman. Pasalnya bukan tidak mungkin secara calon pembeli telah melakukan survei harga di beberapa toko yang telah mereka datangi teman-teman untuk membeli barang sembako.
konsumen tentu akan memilih membeli barang di toko yang menawarkan harga lebih murah, sehingga bisa dikatakan bahwa selain faktor kedekatan lokasi toko, harga juga bisa menjadi penentu bagi seseorang untuk membeli sesuatu barang dagangan di toko sembako kita, teman-teman. Untuk itu penting bagi teman-teman untuk lebih cermat lagi dalam menentukan harga barangan, terlebih jika di sekitar lokasi warung juga terdapat warung lain yang menjual barangannya yang sama seperti yang kita jual, ya teman-teman. Cara kelima, bagi yang ingin berdagang atau membuka usaha toko sembako, yaitu pilihlah barang dengan kualitas yang baik, ya teman-teman. Mungkin di antara teman-teman kerap berbelanja khususnya barang keperluan harian, ya teman-teman. Tentu mengetahui bahwa ada beragam pilihan sembako untuk jenis yang sama. Sebagai contoh, ada beragam jenis beras di pasaran dengan harga dan kualitas yang berbeda. Meski harga murah kerap menjadi pertimbangan seseorang untuk membeli barang, tidak sedikit pula yang lebih mengutamakan kualitas apabila jika berkaitan dengan makanan yang akan dikonsumsi oleh keluarga. Oleh karenanya, menjual produk yang berkualitas dengan harga yang sesuai bisa menjadi daya tarik calon pembeli untuk berbelanja di warung kita, ya teman-teman. Cara keenam atau cara terakhir adalah pilihlah supplier yang Anda percaya yang akan mengisi barang-barang di toko sembako Anda, ya teman-teman. Untuk memperoleh barang sembako atau barang dagangan yang berkualitas, teman-teman perlu memutuskan secara bijak supplier yang akan diajak bekerja sama dalam bisnis usaha warung sembako kita, ya teman-teman. Sebab supplier akan memegang peran penting dalam isi warung sembako teman-teman sekalian. Bukan hanya soal kualitas barang, pemilihan supplier secara tepat juga bisa mendatangkan keuntungan berupa harga yang terjangkau. Dengan begitu, teman-teman bisa memperoleh barang dagangan dengan harga yang sesuai atau bahkan mendapatkan potongan harga dari supplier, teman-teman. Oke, itulah tips atau cara bagaimana membuka warung pemula bagi yang ingin menjalankan bisnis usaha toko sembako, teman-teman. Sekiranya acara saya itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Oke, sampai di sini dulu video kita untuk hari ini. Dan kita berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1 rupiah.